the best music and information. Presented by Istana FM. Jimatres dimanapun Anda berada, kembali kita bersama di acara Jimat Sajian Malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Kita kembali bersama Master Soleh. Bagi para jimatres, terima kasih yang sudah live chat di channel kita. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian like dan komen, serta share, bagikan kepada seluruh jimatres yang lain. Aktifkan loncengnya, kemudian juga bagi para jimatres yang ingin bergabung bersama kami bisa telepon di nomor 081 1811095. Terima kasih untuk jimatres Mat Daud yang ada di Pasar Minggu yang malam hari lagi nobar bersama kawan-kawan Jimatres Korlap Pasar Minggu ya. Terima kasih untuk kawan-kawan Jimatres ya, Korlap dari Pasar Minggu bersama Mat Daud, Mat Suwun sudah bersama tim Jimat malam hari ini. Sesudah bersama kembali Master Soleh, kita akan masuk lagi untuk sesi penerawangan di nomor 0811 30811095. Untuk itu bagi jimatres yang ingin bergabung, saya persilahkan. Selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Kang Mat Daud di Jakarta. Mat Daud yang ada di Jakarta. Silakan langsung kepada Master Soleh. Assalamualaikum Master Soleh. Waalaikumsalam. Silakan. Saya mau bertanya Master. Ya. Di depan saya ini persis pas ada tanah kosong bekas kebakaran. Kemarin saya bertemu seorang yang tinggi, besar, dan giginya bertaring. Saya panggil, dia menoleh, kelihatan taringnya. Itu benar orang apa makhluk halus ya? Kira-kira. Sering ya Mas, seperti itu? Sering dijumpai itu. Teman-teman juga sering dijumpai. Pas depan, ya. Dan pertanyaan yang kedua, ya. Teman saya yang namanya Mas Tumpes dan Mas Tutup, itu kalau waktu tidur malam itu sering diganggu. Ada anak kecil di sebelah kiri kanannya, yang satunya ditinggiin orang tinggi, gede, besar. Itu benar mimpi apa benar-benar diganggu makhluk halus ya? Untuk yang untuk pertanyaan yang pertama itu tanahnya ini pas depan Masnya telepon ini ya? Ya. Untuk tanahnya yang tadi pertanyaan pertama itu lokasinya ini pas persis depan Mas telepon ini ya? Iya, di depan saya pas persis. Soalnya nanti tapi posisi saya di atas tingkat. Ya nggak apa-apa, soalnya nanti kalau saya berhasil, kalau itu memang ada makhluk gaibnya, nanti saya coba untuk manifestasi, tapi Masnya sendiri yang melihat di lokasi. Gimana? Siap ya? Ya, siap. Ya, baik, gimana? Oke. Mat Daud yang ada di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saya minta jangan ditutup teleponnya, lebih baik Anda berdiam diri membantu kelancaran Master Soleh
untuk menelusuri dengan penerawangan. Nun jauh dari Bojonegoro ke Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ya, agak sedikit memakan waktu, juga tenaga ekstra. Silakan Master Soleh mulai di Terawang. Ya, Mas Mat Daud. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, itu saya telusuri ke sana hingga sampai saya kejar-kejaran. Itu Ya. memang benar itu makhluk gaib. Tapi itu berupa seperti tinggi besarnya itu seperti kambing. Itu luar biasa sekali hingga saya pojokkan pas area timur. Jadi lokasi yang terbakar tadi ya, itu pas area timur. Nanti habis ini atau besok bisa dicari. Itu sudah saya manifestasi sehingga berbentuk sesuatu di situ, Mas. Iya, ya. Nah, tadi waktu saya ke sana sampai kejar-kejaran, apakah Masnya ini melihat sekelebat atau apa? Mungkin tadi melihat sesuatu, Mat Daud. Ya. Putus-putus nih. Ya, saya lanjut pertanyaan yang kedua. Itu adalah murni halusinasi. Jadi tidak ada indikasi makhluk gaib. Jadi bisa istilahnya bisa olahraga, dirilekskan pikirannya. Itu murni halusinasi yang kedua. Untuk yang pertama sudah jelas? Jelas. Oke, Ya. baik. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat Daud yang dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Terima kasih. Ya, tentunya tadi sudah Anda sampaikan tadi bahwasanya kalau dicari besok itu ada ketemu barang tertentu itu, Master Soleh. Ya, benar. Jadi ini Mat Daud bisa Anda sampaikan untuk besok bisa mencari barang itu. Setiap orang bisa menemukan atau Mat Daud sendiri itu, Master? Setiap orang bisa menemukan. Ya, jadi bisa dicari di arah sebelah timur ini tadi, Master. Ya, itu Mat Daud ya, yang dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Matur suwun. Yang lain silahkan. Ingin bergabung bersama kami, langsung telepon di nomor 081 130 810 95 seperti biasa. Selamat malam, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Afrian di Desa Kaliombo, Kecamatan Purwosari. Ya, silahkan langsung kepada Master Soleh. Ya, Master, ini kan biasanya kalau malam Jumat atau setiap malam itu di samping rumah, lor rumahnya kan biasanya terdengar kayak suara nangis. Terus yang kedua biasanya kayak apa itu, mencium bau rokok. Itu apa ya? Setiap hari. Iya. Setiap malam Jumat biasanya. Setiap malam Jumat ya. Iya. Itu banyak Itu yang kayak orang nangis perempuan. orang nangis perempuan ya. Iya. Itu banyak yang melihat atau mendengar atau Masnya Iya, saja? sering didengar. Kadang nenek saya yang sering dengar. Neneknya yang sering ya. Iya. Ya, Kadang juga ada suara orang manggil. itu saja yang ditanyakan. Iya, Mas. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Jangan ditutup teleponnya. Master Soleh akan menelusuri dengan penerawang. Silahkan, Master.
Ya, Mas. Iya, halo. Setelah saya telusuri ke sana, secara deteksi itu memang ada, yaitu sosok jempor itu bertempat di pohon mangga kecil dan sekelilingnya itu pohon lain. Tetapi untuk masalah orang menangis atau bau-bauan itu ternyata setelah saya tanya bukan ulah dia. Jadi itu halusinasi, Mas. Oh, berarti itu halusinasi ya, Mas? Halusinasi. Iya. Begitu ya, Mas? Udah? Iya. Baik, terima kasih. Baik, Jimatres dimanapun berada, hari ini saya juga kedatangan salah satu Jimatres yang ingin menyampaikan pengalaman misnya di studio Radio Istana FM. Sebelum saya menerima telepon, ya bisa di Senggoro Bumi untuk dipersilakan masuk ke studio 1, ya. Malam hari ini bisa Anda saksikan lewat channel YouTube kita di Radio Istana 95 FM Official. Kami kedatangan salah satu Jimatres ya yang ingin menceritakan secara langsung pengalaman gaib bersama Master Soleh. Nanti juga akan dibantu oleh Master Soleh. Apa yang diinginkan oleh beliau yang saat ini sudah hadir, ini sudah memasuki studio 1 ya. Silakan duduk ya. Baik, untuk headsetnya dipakai dulu. Anda bisa saksikan bagi para Jimatres di seluruh Nusantara. Malam hari ini kita kedatangan salah satu Jimatres di studio Radio Istana FM. Ya, tentunya juga bagi Jimatres yang ingin menceritakan secara langsung apa yang pernah Anda alami, Anda bisa juga datang setiap malam Jumat di studio Radio Istana FM Bojonegoro. Dan kita sudah kedatangan salah satu Jimatres. Bisa diperkenalkan dulu namanya siapa, dari mana ini Mbak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jimatres dari Ngawi. Perkenalkan, nama saya Ririn. Ya, Mbak Ririn. Terima kasih kedatangannya di studio malam hari ini. Nah, malam hari ini mungkin Anda ingin bercerita secara gamblang mengenai fenomena-fenomena yang pernah Anda alami atau mungkin hal-hal misteri yang mungkin Anda alami. Nah, sebelumnya sampaikan dulu salam dulu kepada para Jimatres lagi menyaksikan live streaming pada malam hari ini nih Mbak Ririn. Selamat malam Jimatres. Semoga sehat. Amin. Ya. Murah rezeki. Amin. Amin. Baik. Silakan bisa dimulai. Anda datang ke Radio Istana FM, mungkin punya cerita-cerita yang ingin disampaikan kepada para jimat atau mungkin Master Soleh, cerita pengalaman-pengalaman yang mungkin Anda alami. Silakan. Kejadiannya, cerita ini 1 bulan yang lalu. Saya karyawan swasta, bekerja di industri jahit. Waktu itu saya masuk shift malam. Saat saya beres-beres, sudah mau pulang, pintu belakang yang menuju pekarangan belakang sudah ditutup, sudah diselot itu kuncinya. Tiba-tiba itu terbuka sendiri. Pintu belakang yang sudah dikunci rekan kerja saya itu terbuka sendiri. Iya. Ya. Terus saya lihat itu kan pas saya berdiri tepat ke pekarangan itu, secara tidak sengaja saya lihat ada sosok pocong, tapi warnanya itu hitam. Pocong tapi warnanya hitam. Iya. Iya. Ya. Anda bagaimana waktu itu? Anda setelah melihat sesosok pocong berwarna hitam itu, perasaan Anda atau mungkin Anda punya rasa takut dan bagaimana itu? Alhamdulillah enggak. Tapi yang anehnya itu kan biasanya pocong kan bajunya itu kan putih. Putih. Iya. Itu kok hitam? Gitu. Dari Master Soleh mungkin bisa menganalisa apa yang dialami oleh Mbak Ririn ini. Ya, sekilas saya menganalisa atau mendeteksi itu sebenarnya satu makhluk, Iwan. Satu makhluk bisa menjelma berbagai bentuk. Itu nanti kita lihat secara detailnya. Ini untuk
sementara itu gimana? Jadi memang makhluk apapun itu bisa berubah wujud itu, Master Soleh ya. Ya benar. Kejadian itu sekitar tahun berapa itu, Pak? Atau mungkin baru-baru ini atau mungkin sudah lama? Baru-baru ini Gibran. Baru-baru ini. 3 minggu sampai 1 bulan yang lalu. Apakah tempat kerja Anda itu memang dikenal angker atau mungkin aura mistisnya begitu kental? Memang ada atau bagaimana itu, Mbak Riri? Iya, memang itu katanya dulu kosong 5 tahun lebih. Oh, tempat itu dikosongan 5 tahun lebih. Iya. Iya, terus dipakai untuk konveksi. Iya, konveksi dan sablon. Gitu. Mungkin ada lagi pengalaman selain itu? Ada lagi tapi juga di Ya di tempat situ. itu. Di tempat Iya. itu juga. Iya. Bisa Anda ceritakan? Pertama kali saya kerja di situ, kurang lebihnya 2 bulan yang lalu. Pertama kali kerja, saya merasa didatangi sosok. Itu sekitar jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Tapi kalau itu nggak begitu jelas, kayak hologram. Tapi rasane itu yang mendatangi saya anak. Gemuk. Kalau jalan itu mendo tangan, kalau orang Jawa bilang. Iya. Saya kan nggak merespon. Meja jahit saya itu kayak digebrak gitu. Tiba-tiba benang semua yang berada di apa itu? Mesin jahit putus semua, merotol dari dalam. Oh, setelah digebrak sosok itu. Nah, terus tak benaknya gitu. Waktu apa itu benahin itu ada rambut putih. Itu panjangnya segini. 1 kilan. Di dekat jarum jahit itu. Dekat jarum jahit itu banyak apa tidak itu, 1 Pak? lembar. Satu helai. Iya, satu helai rambut warna putih atau uban gitu ya. Nggih. Terus Putih agak ke orang dikit gitu. Rambut uan ngoten niku. Uan ya. Itu rambutnya Anda simpan atau Anda buang? Saya buang. Iya. Anda mungkin mengira dari makhluk nenek itu ya. Mungkin ya. Habis itu nenek itu hilang atau bagaimana itu? Ke belakang. Ke tempat. Anda masih bisa melihat itu? Iya, ke tempat screen. Buat ngesut. Apakah teman-teman Anda ada yang melihat atau mungkin Anda sendiri yang melihat itu? Saya juga punya rekan cewek. Dia juga sensitif. Perasaan teman rekan kerja saya yang cewek itu waktu istirahat siang. Istirahat siang, teman saya tidur di tempat jahitan itu. Iya. Perasaan itu didatangi sih, ada yang datang nenek-nenek itu sambil melotot. Teman saya langsung terbangun, kaget. Katanya itu cuma perasaan saya, opo yo terah bener gitu. Iya. Waktu istirahat siang jam 12. Padahal itu siang hari Siang itu hari. ya, siang hari. Kalau mungkin malam hari pernah shift malam atau tidak itu? Pernah. Ya, apakah ada kejadian janggal seperti siang hari itu apa tidak itu di malam hari? Biasanya kalau kejadian mistis yang lebih kental Kibanu itu biasanya terjadi di malam Selasa, di malam Jumat. Di malam Selasa sama malam Jumat. Iya. Itu bisa dipastikan ada penampakan di situ itu ya. Iya. Apakah pencahayaannya kurang atau sudah terang begitu untuk penampakan itu sendiri, Mbak? Sebetulnya ya terang Ki, tapi mungkin ya itu udah lama nggak kepakai, sekitar 5 tahun lebih. Itu dipakai lagi baru 1 tahunan ini lah untuk usaha itu. Apa itu bisa dikatakan penampakannya itu jelas atau memang hanya seperti kabut atau mungkin apa gitu? Beda-beda Ki. Kadang kayak kabut, kayak klis, karena zaman dulu klis hologram itu kadang nyata. Kadang nyata, begitu terlihat nyata itu ya. Tapi jarang sekali kalau nyata 100% itu jarang. Tapi kebanyakan tuh hologram. Padahal sekelebat gitu ya. Iya. Mas Soleh, bagaimana tentang cerita Mbak Ririn ini? Anda sudah merasakan apa yang sebetulnya yang dilihat oleh Mbak Ririn ini, Master? Ya, ini sangat menarik sekali Kibanu ya. Ini ada satu pertanyaan untuk Mbak Ririn. Setiap selesai melihat penampakan tersebut, apakah Mbak Ririn setelahnya itu
panas atau sakit-sakit atau biasa? Alhamdulillah biasa. Biasa ya. Iya. Tadi saya mencoba untuk mengkoneksi sebentar energi dari saya ke Mbak Ririn. Ini memang luar biasa sekali energinya, bahkan bisa dikatakan istimewa. Nah, nanti kita telusuri lebih jauh lagi, Ibanu. Ya, baik, akan ditelusuri dan nanti akan dijelaskan oleh Master Soleh sebetulnya apa yang berada di tempat kerja itu, Mbak Ririn ya. Iya. Baik, saya minta dukungan dari para jimatres semua. Ini akan cerita yang sudah disampaikan Mbak Ririn tadi. Kita sudah tahu misalnya beliau sering sekali melihat penampakan di tempat kerja. Master Soleh Anda bisa lihat dengan penerawangan. Ya, sebetulnya apa yang ada di tempat kerja Mbak Ririn ini? Saya persilakan untuk Master Soleh memulai penerawangan. Silahkan. Ya, untuk Mbak Ririn, ternyata dugaan saya benar. Mbak Ririn mempunyai energi spiritual yang bagus. Jadi penampakan-penampakan yang Mbak Ririn lihat itu memang ulah dari jiwa Mbak Ririn yang mempunyai, bisa dikatakan, aura yang istimewa. Jadi banyak makhluk gaib yang ingin berinteraksi. Nah, saat energi yang istimewa terdapat seseorang ini bisa diolah dengan baik. Nah, waktu saya telusuri tadi, itu muncul di samping Mbak Ririn ini ada sosok putih seperti Syekh. Dan sempat saya tanyai, waktu tadi saya lihat, ini masih di belakang ini, Banu, masih di belakang. Ini bisa tatap muka bersama Mbak Ririn, bisa tatap muka. Memang energinya luar biasa sekali, jadi dia tidak mau diusik. Jadi penampakan-penampakan yang Mbak Ririn lihat itu memang istimewa dari si Mbak Ririn sendiri. Jika diolah, dibimbing dengan baik, insya Allah menjadi ahli spiritual yang baik, Iban. Sesosok tersebut memang sangat sensitif, tidak mau diusik. Bahkan separuh tubuh saya ini sangat gemeteran. Luar biasa sekali energinya, Iban. Mungkin Mbak Ririn ingin tanya Master Soleh, saya persilakan bisa bertatap muka secara biar enak untuk disaksikan oleh para jimatres. Silakan. Ya. Kalau saya itu belum pernah secara nyata. Kenapa beliau itu sosok yang sudah sepuh mempunyai jenggot? Ya, seperti itu. Tapi untuk masuknya energi yang sempurna itu sekitaran 2 tahun ke depan, insya Allah itu jauh lebih luar biasa sekali. Apalagi dibimbing atau diolah dengan baik. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mboten, sampun. Ya. Sudah jelas. Baik, terima kasih Mbak Ririn kedatangannya di sukses selalu untuk Anda. Terima kasih, semoga menjadi ahli spiritual yang mantap gitu ya. Oke, terima kasih. Senggara Bumi, silakan diantar lagi ke studio 3 bersama kawan-kawan di studio 3. Terima kasih Mbak Ririn ya. Sampai jumpa, nanti kita ngobrol di depan. Dan bagi para jimatres semua, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita kembali atau mungkin ingin seperti Mbak Ririn kita undang di studio, bisa datang langsung setiap malam Jumat bersama tim jimat.
Kita kembali ke sesi penerawangan Master Soleh. Masih ada banyak waktu. Silakan di nomor 081 130 81095. Anda tadi melihat bahwasanya tempat kerja yang sudah 5 tahun tidak dihuni dan banyak sekali ternyata Mbak Ririn itu tahu penampakan seperti itu. Apakah Mbak Ririn sendiri punya kekuatan sendiri untuk melihat seperti itu nih, Master? Ya benar, itu sangat istimewa dan sangat jarang sekali. Ya, perlu diolah kembali untuk perlu bisa bimbingan, ya betul. Baik. Terima kasih. Kita sapa untuk Jimatres yang sudah masuk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya. Halo. Dengan siapa di mana? Ya, sudah masuk. Silakan. Ibu Marungseh. Ya, namanya siapa, alamatnya mana, sampaikan permasalahan Anda. Silakan. Ibu Marungseh, alamat Nganjuk Ngroto. Ngroto Nganjuk. Ya, agak keras sedikit Bu. Swantenipun monggo langsung kepada Master Soleh. Silakan Ibu. Ya, Master, saya mau tanya. Ya. Katanya ini anak saya di rumah apa ada yang makhluk halus yang mengikuti. Yaitu saya. Dari tempat belakang itu. Gimana Ibu? Anaknya apakah ada yang mengikuti? Begitu pertanyaannya. Ya, dari tempat area wifi itu loh. Oh gitu. Silakan Master, mungkin ada pertanyaan. Apakah ada kejadian-kejadian aneh yang dirasakan oleh anak Ibu? Ya, katanya ya ada, tapi saya nggak tahu. Perasaannya ada diikuti gitu ya? Ya. Usianya berapa anaknya? Sudah 21 tahun. 21 tahun? Ya. Sekarang di samping atau jauh? Di rumah. Di rumah, jadi satu rumah ya? Ya. Masih terjaga, masih belum tidur anaknya? Belum. Belum. Ya, baik Ibu. Oke, Ibu jangan ditutup teleponnya Ibu dari Ngroto Nganjuk. Ini akan ditelusuri Master Soleh dengan penerawangan. Silahkan Master, mulai diterawang. Ya, Ibu. Ya. Setelah saya telusuri ke sana, itu ternyata ada keluarga yang menyimpan benda pusaka, Ibu. Oh, gitu. Itu ada keris kecil sejari. Mungkin bapaknya atau kakeknya bisa ditanyai. Oh, iya, iya. Itu dari situ, Ibu. Oh, iya. Gimana, cukup? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk Ibu yang ada di Ngroto Nganjuk sudah bersama tim Jimat malam hari ini. Baik, silakan yang lain di nomor 081 130 81095 dan tentunya Anda yang ingin konsultasi dengan Master Soleh, ini beliau praktek di studio Radio Istana FM pada hari Rabu dan hari Kamis ya. Hari Rabu dan hari Kamis jam 9 pagi sampai dengan 4 sore. Bagi jimatres-jimatres yang punya cerita-cerita misteri, dikirimkan saja ke studio Radio Istana FM
di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro atau bisa inbox di Facebook Kiban Wasmoro. Dan bagi jimatres-jimatres yang ingin punya kaos t-shirt eksklusif dari tim jimat atau mungkin pengen baju jimat, pengen gelang aktivasi atau mungkin pengen Raja Sulaiman, kemudian juga pengen buru perindu, Anda bisa datang ke Radio Istana FM Bojonegoro. Untuk pemesanan Anda bisa hubungi Master Soleh di Senggoro Bumi atau saya sendiri dengan nomor telepon 0852 338 31337. Kita sapa kembali untuk jimatres yang lain. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Sofirin di Desa Lengkong, Kecamatan Balen. Baik, silahkan langsung kepada Master Soleh. Sobirin, monggo. Halo, Assalamualaikum Master Soleh. Waalaikumsalam, silakan Mas. Ini Mas, saya mau tanya, di belakang rumah saya ada makam kecil, makam keluarga. Ya. Halo. Halo ya, lanjut. Itu saya pas di situ sekitar. Ya, kok timbul tenggelam suaranya. Halo, halo. Ya. Itu saya Gak usah jalan, Mas. Gak usah jalan. Halo. Ya, halo, langsung. Sekitar jam 1 malam itu kayak dilempar orang di pohon bambu itu dari atas sampai ke bawah. Keras suaranya itu. Ya. Suaranya, Mas. Ya. Halo. Halo. Ya. Suaranya kurang begitu bagus, kita terima sinyalnya. Ya, karena tadi sambil berjalan, artinya diam saja. Ya, terima kasih. Kita sapa kembali. Saya mohon maaf bagi jimatres-jimatres yang telepon melalui WA, tidak saya terima, itu ya. Mohon maaf untuk para jimatres-jimatres yang ingin telepon melalui WA. Saya tentunya nanti akan keblokir secara otomatis bagi jimatres-jimatres yang telepon melalui WA. Sayang sekali kalau mungkin terblokir nanti tidak bisa menghubungi tim jimat, gitu ya. Terima kasih. 0811308195, silakan bagi jimatres-jimatres yang ingin telepon malam hari ini bersama Master Soleh. Saya tidak menerima WA, telepon, kemudian juga SMS ya. Kalau ingin tanya, telepon saja 0811308195. Selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan Mas Abdul di Surabaya. Mas Abdul di Surabayanya mana, Mas Abdul? Di Siwan Kerto Timur 1. Baik, langsung kepada Master Soleh. Silakan Mas Abdul. Assalamualaikum Master Soleh. Waalaikumsalam. Langsung saja, Mas. Ya Master Soleh, saya di bangun baru. Di bangunan baru daerah Siwalan Kerto Timur 1 nomor 72T. Di sini sering terjadi penampakan dan juga sering mengganggu. Apakah itu nyata atau palsu? Atau cuma halusinasi saja? Soalnya kata-kata teman saya itu banyak sekali juga sering memunculkan diri. Itu bangunan apa, Mas? Bangunan kos-kosan, Mas. Bangunan kos-kosan dan masih aktif sampai sekarang ya? Belum jadi, Pak. Belum jadi ya? Iya, masih proses. Dekat Masnya telepon ini bangunannya? Iya, Jadi sering ada penampakan-penampakan di situ ya? iya. Itu saja? Ya. Ya. Baik. Jangan ditutup teleponnya. Ini Master Soleh akan menelusuri dengan penerawangan. Silakan Master, halusinasi atau mungkin ada benar-benar kayaknya di situ, mulai diterawang.
Mas Abdul, untuk di bangunan yang belum jadi tadi, saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena nanti menyangkut privasi seseorang. Tapi yang pasti untuk masnya atau teman-temannya di situ, lebih baiknya untuk menjaga keselamatan dari hal-hal mistis, lebih baiknya pagi masnya itu berdoa untuk keselamatan, terus sorenya juga berdoa untuk keselamatan. Jadi pagi dan sore. Gitu ya, Mas? Iya. Oke. Terima kasih Mas Abdul yang ada di Surabaya. Salam Cimatres untuk Anda, juga Diki Kareng dari Madiun. Terima kasih. Delima yang ada di Gujangan Karangsono. Salam Cimatres. Kemudian Enita Sarma ya dari Kota Minyak Cepu, juga salam Cimatres untuk Anda. Juli Kempes juga terima kasih, salam Cimatres untuk Anda. Dan semua yang sudah absen di grup Cimatres, nanti kita akan absen satu persatu. Yang live chat juga kita akan absen. Nanti juga ada Master Soleh akan memberikan eksklusif untuk Anda. Apa itu Master? Nanti di sesi kedua atau terakhir gimana? Terakhir ya. Nanti saya akan membagikan kaos jimat eksklusif dan 1 gelang aktivasi. Jadi spesial 2, saya bagikan 2 gratis untuk para jimates. Jadi jangan kemana-mana. Nanti saya akan membagikan kaos jimat ini ya, aktivasi eksklusif dan 1 gelang aktivasi. Jadi siap-siap, nanti kita akan bagikan. Ya, nanti jadi untuk para jimatres yang kepingin t-shirt eksklusif, kaos eksklusif saat ini sudah ready ya. Anda bisa datang ke Radio Istana FM ya, karena persediaan terbatas ya, persediaan terbatas. Atau Anda bisa WA Master Soleh atau juga Ki Senggoro Bumi atau saya sendiri ya di nomor 0852 338 31337. Ini eksklusif kaosnya atau t-shirtnya, karena ada stikernya, juga nanti ada aktivasi dari Master Soleh juga Ki Senggoro Bumi. Jadi untuk Anda yang ingin mendapatkan t-shirt eksklusif malam hari ini sudah tersedia. Ini untuk stikernya ya, ada 3 macam, nanti bisa Anda dapatkan ya. Kemudian mungkin t-shirtnya bisa dibuka, ini dibuka dulu ya. Ya dari samping juga bisa, dari atas juga bisa. Ini adalah eksklusif desain terbaru ya, desain terbaru 2021. Ini bisa Anda lihat di kamera. Tentunya juga eksklusif untuk t-shirtnya. Ini dengan desain terbaru bisa dibuka ya. Untuk t-shirtnya, kalau mungkin Anda yang kepingin baju jimat juga bisa. Kemudian pengen gelang aktivasi atau mungkin Raja Sulaiman juga bisa, hubungi Ki Senggoro Bumi juga bisa. Ini tersedia untuk ukuran M, L, XL juga XXL. Nah, ini adalah edisi terbaru 2021. Anda yang kepingin mendapatkan, Anda bisa datang, stok terbatas, persediaan terbatas ya. Kemudian juga Anda yang ingin dipesan, silakan bisa hubungi nomor 0852 338 31337. Ini bagian belakang ada logo istana, kemudian juga jimat ya. Di depannya adalah salah satu, kita tahu bahwa ini Anda kalau mungkin pecinta misteri sudah tahu sendiri di bagian depan kaos jimat terbaru 2021. Silakan Anda ingin mendapatkan. Nanti ini akan dibagikan oleh Master Soleh. Kemudian juga ada gelang aktivasi. Jangan kemana-mana. Saya Ki Banu Asmoro bersama Master Soleh akan kembali lagi di acara Jimat, sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis oleh Mas Rudolf Fakih dengan judul Rokoh Nyawa.
Cerita misteri bersambung bersama pembawa cerita Jimat Ki Banu Asmoro. Inilah cerita misteri bersambung Rogo Nyowo seri yang ke-16. Kurang ajar, rupanya ada campur tangan penguasa selatan. Ucap satu sosok wanita tua bergaun hitam tomber, Nyai Anggar. Maksud Nyai? Tanya Sudiro pada Nyai Anggar yang sedang mendungus menahan amarah. Betara Kala tak bisa mengambil pancar bocah Rogo Nyowo. Rahiyu dilindungi abdi dalam penguasa selatan. Sautnya geram. Dan satu lagi, rupanya mereka bersekutu dengan Dewi Ayu Prameswari penguasa daratan timur. Sambungnya lagi. Sudiro begitu gusar mendengar semua ucapan Nyi Anggar. Berbeda dengan sosok lelaki tua di dekatnya. Keningnya berkerut seperti tengah memikirkan sesuatu. Kalau seperti itu kejadiannya, berarti Suntoro gagal mendapatkan Rogo Nyowo. Kemudian dia akan menjadi abdi atau sercoranggi Ratu Jebar selamanya. Terang Mbah Lenggono dengan menatap Sudiro. Maksudmu, Mbah? Tanya Diro tak mengerti. Itu artinya Mas Diro adalah terakhir dari keluarga Suyono. Saut Mbah Lenggono memperjelas perkataan awalnya. Sudiro yang awal sempat bingung, kini tersenyum sembari menganggukkan kepala tanda ia sudah mengerti dengan semua ucapan Mbah Lenggono. Maaf Nyi Anggar, saya yang kini sebagai terakhir keluarga Suyono pemilik dari Rogo Nyowo, apakah bisa menggantikan adikku yang sudah gagal? Tanya Diro antusias. Namun Nyi Anggar terlihat ragu. Ia menatap langit-langit rumah pondoknya sebelum menjawab pertanyaan Diro. Hanya pancer yang sudah tertanam di Keraton Utara bisa menjadi penerus Rogo Nyowo. Untuk urusan pengganti belum pernah kudengar. Jawab Nyi Anggar yang seketika membuat wajah Diro berubah. Sudiro menarik nafas panjang. Ia merasa harapan untuk mendapatkan satu ilmu yang ia inginkan sedari dulu pupus. Tapi Diro sedikit menyeringai tatkala ia ingat bahwa semua yang dimiliki keluarga besar Suyono kini jelas menjadi miliknya. Sebab ia kini adalah sang pewaris tunggal. Lalu bagaimana untuk langkah saya selanjutnya, Nyai? Tanya Diro. Lakukan upacara persembahan pertamamu secepatnya. Baru kamu bisa menyatukan Serko Betara Kala. Jawab Nyai Anggar tegas. Diro terhenyak sesaat. Ia harus berpikir keras untuk mendapatkan getih pangkep yang menjadi syarat utama untuk tujuannya. Sedangkan orang yang biasa menjadi andalannya sudah tak mungkin lagi bisa membantunya. Satu lagi, apa kamu sudah punya calon abdi untuk sang ratu? Sambung Nyi Anggar bertanya dan dijawab gelengnya kepala oleh Diro. Jangan sampai semua gagal. Lekaslah kamu laksanakan semua persyaratan yang telah kamu sanggupi. Nyai Anggar dengan tegas memperingatkan Sudiro. Baik Nyai, secepat mungkin aku akan menikah. Jawab Diro meyakinkan. Menikah mungkin kata itu sangat riskan bagi Sudiro yang hampir tak pernah ada dalam pikiran dan benaknya. Meskipun umur, wajah, dan harta yang ia miliki lebih dari cukup, namun ia sepertinya enggan dengan satu hal itu. Tapi kini ia terpaksa harus menjalaninya, sebab itu menjadi salah satu syarat utama perjanjiannya dengan Ratu Tambayun, agar ia bisa menumbalkan istrinya untuk menjadi abdi sang ratu.
Sementara itu di tempat lain, suara jerit dari dapur rumah Mardani mengejutkan beberapa orang yang sedang bercengkrama di ruang tamu. Laki-laki Tini, istri dari Mardani, tergeletak pingsan di luar pintu dapur. Mardani dengan dibantu beberapa orang yang akan mengangkat tubuh Tini tiba-tiba berinsut mundur ketika melihat satu sosok berdiri membelakangi mereka. Sosok laki-laki yang hanya mengenakan sarung kotak-kotak tanpa baju, dengan kulit tubuh keriput menampakkan guratan tulang dan otot, seakan tak ada lagi daging yang menempel. Mardani dan beberapa orang terbelalak kaget ketika sosok itu membalikkan badan. Wajah mereka pucat melihat sosok yang beberapa hari terbaring sekarat kini berdiri di hadapan mereka. "Bapak," gumam Mardani pada sosok di depannya. Sosok yang ternyata Munaji menyeringai mendengar gumaman Mardani. Tak ada sautan, hanya matanya yang berubah hitam menatap tajam. Mardani yang mulai diliputi ketakutan menarik tubuh istrinya menjauh dari sosok bapaknya, membuat sosok Munaji mengerang marah dan melompat sampai beberapa orang berlarian menjauh. "Pak, tolong, jangan Pak, saya Mardani Pak," ucap Mardani memohon ketika sosok Munaji begitu cepat mencengkram lehernya dengan kuat. Namun usahanya sia-sia. Sosok Munaji bertambah ringas mencekik leher Mardani sampai membuat nafasnya mulai tersengal-sengal. Tiba-tiba satu hantaman keras di samping perut Munaji yang buncit dan hitam membuatnya terjungkal ke samping dan melepas ikan di leher Mardani. Pukulan itu sepotong bambu kuning yang dihantamkan oleh seorang laki-laki tua berambut dan berjenggot putih dengan kopiah hitam lusuh. "Bawa masuk Tini cepat," ucap lelaki tua dengan mata menatap tubuh Munaji yang tengah berusaha bangkit. Dengan panik Mardani segera membopong tubuh istrinya lalu membaringkan di kamar. "Ada apa ini, Mar?" Tanya seorang wanita yang baru masuk merasa heran melihat Mardani membopong Tini. "Bapakku, bapak di belakangku lagi ngamuk kayak kesurupan, Bu," jawab Mardani sedikit gugup pada sosok wanita yang baru masuk, ibunya. Ibu Mardani terkejut seperti tak percaya. Ia segera melangkah buru-buru ke belakang rumah. Tubuhnya mendadak bergetar ketika baru sampai di belakang saat matanya melihat sosok Munaji suaminya berhadap-hadapan dengan lelaki tua yang memegang bambu kuning runcing sepanjang 1 meteran. "Jangan didekati, dia bukan Munaji, dia iblis yang menguasai raganya," larang lelaki tua pada istri Munaji yang ingin menghampiri tempat di mana Munaji berdiri dengan sorot mata hitam tajam. "Kang Munaji?" Belum sempat istri Munaji meneruskan kata-kata, ia menarik mundur tubuhnya saat secara tiba-tiba Munaji melompat hendak menghantam lelaki tua di hadapannya. Sang lelaki tua yang sudah siap berkali-kali menghantamkan bambu kuning di tangan kanannya membuat tubuh Munaji roboh berguling-guling seraya menjerit. Dari mulutnya mengalir darah hitam. Tubuh kurus dengan perut membuncit tak wajar terlihat memar merah bergaris. Bekas hantaman bambu kuning dari lelaki tua berkopiah hitam. "Pergilah iblis laknat, pulanglah pada tuanmu, jangan ganggu mereka," bentak lelaki tua pada sosok Munaji. Namun bukan jawaban ucapan yang didapatkan si lelaki tua, tapi tawa keras menggema dari sosok Munaji yang sudah berdiri kembali. Semua yang melihat kejadian malam itu di rumah Munaji mulai diliputi kengerian. Rasa takut tampak begitu jelas dari wajah-wajah yang mulai pucat, tak terkecuali istri Munaji sendiri. "Jangan mencampuri urusanku, tua bangka. Jika tidak ingin kehilangan nyawamu yang hanya selembar."
serta sosok Munaji yang didahului geraman amarah. Sang lelaki tua hanya sinis menanggapi ancaman sosok Munaji. Tangannya memegang erat pangkal bambu kuning, dengan mata tak berkedip mengawasi sosok Munaji yang terlihat seperti tengah membaca sesuatu. Sesuatu yang tiba-tiba merubah suasana di rumah Mardani. Sesuatu yang membuat semua orang di rumah itu ketakutan luar biasa. Bagaimana tidak, setelah sosok Munaji selesai membaca sesuatu, mendadak tempat itu berubah gerah, layaknya berada di ruangan tertutup. Tak hanya itu, seketika juga muncul sosok-sosok pocong bermata bolong dengan wajah hitam gosong. Sosok pocong-pocong itu melayang mengitari rumah Mardani, dibarengi bau anyir menyeruak pekat bersumber dari lendir-lendir yang menetes dari mulut pocong-pocong itu. Wajah sang lelaki tua tampak begitu menegang, bibirnya terkatup rapat, keringat mulai keluar dari lubang pori-pori kulitnya yang sudah keribut. Kakinya mundur beberapa langkah, bukan karena takut dengan sosok pocong-pocong yang masih melayang, tapi pada satu sosok yang baru saja muncul. Sosok bertubuh dan bermata merah nyalang, dengan kuku-kuku di jari tangannya yang panjang, terlihat mengkilap berwarna putih, selaras kengeriannya bersama dua taring dari dua sudut bibir memanjang ke bawah. Sencokolo, gumam lelaki tua itu gemetar. Beberapa orang termasuk Mardani dan ibunya yang juga melihat dan menyaksikan kemunculan sosok Sencokolo terdiam kaku. Tubuh mereka dingin seperti tak teraliri darah. Belum hilang ketakutan dan kengerian yang dirasakan oleh seluruh orang di rumah Mardani. Kini mereka kembali dikejutkan dengan bola-bola api yang berterbangan dan jatuh di halaman belakang rumah Mardani. Bola-bola api yang jumlahnya puluhan itu saat terjatuh pecah membuyar, membentuk wujud makhluk-makhluk yang mirip dengan Sencokolo. Kelam penuh kengerian, belum sedikit pun terlewati oleh Mardani dan beberapa orang yang ada di rumahnya. Bahkan kini keadaan semakin bertambah menakutkan dengan kemunculan puluhan makhluk curik yang datang dari bola-bola api. Meskipun satu sosok lelaki tua dengan bambu kuning di tangan kanannya masih berdiri tegak, tapi keberaniannya mulai menciut saat tahu jika ia tengah berhadapan dengan satu sosok yang ganas, Sencokolo. Sang lelaki tua tampak tetap nekat dengan sisa keberaniannya, tapi itu tak cukup melawan Sencokolo. Meski ia bersenjatakan sebuah bambu bertuah, berkali-kali ia mundur sambil memukulkan bambu kuning pada tubuh Sencokolo yang mendekatinya. Namun hantamannya tak berpengaruh apa-apa. Bambu kuning yang ia pukulkan seakan menghantam angin hampa. Bahkan satu lenguan kaget keluar dari mulutnya saat ia merasakan hawa panas dari tangannya. Sampai bambu kuning yang ia pegang kuat di tangan kanannya terlepas, disertai jeritan kecil. Lelaki tua itu memandangi telapak tangannya yang menghitam melepuh dengan meringis menahan pedih. Ketegangan yang memuncak di wajahnya menunjukkan pengakuan jika dirinya tak mampu melawan sosok iblis Sencokolo. Selagi ia terfokus pada sosok Sencokolo yang telah membuat tangannya terbakar, satu jeritan mengagetkannya.
Lolongan jerit menyayat sekali lagi, melengking keluar dari istri Munaji. Wajahnya pucat terbasahi oleh keringat, nafasnya tersengal-sengal, dan kedua tangan mendekat perutnya yang robek terbelah. Mardani cuma bisa melihat dan berteriak. Ia tak berani membantu ibunya ketika tangan bapaknya sendiri yang merobek-robek perut ibunya. Apalagi ia tahu jika di dalam raga bapaknya bukan lagi Asis Sukma bapaknya yang bersemayam, melainkan sosok iblis mengerikan. Belum lagi puluhan sosok jurik yang mengitari sosok bapaknya, seperti sengaja menjadi pelindung saat sosok bapaknya mencelakai ibunya. Belum bilang kengerian saat melihat ibunya mati dalam keadaan mengenaskan dengan usus terburai keluar. Kini Mardani kembali melihat satu kejadian yang sama mengerikannya. Sosok bapaknya tiba-tiba saja beringsut mundur 3 langkahan dari mayat ibunya. Tangannya melemparkan usus milik ibunya yang ditarik keluar sampai putus. Tak hanya itu, sekejap mata kemudian tangannya yang masih berlumuran darah merobek perutnya sendiri. Teriakan keras membahana saat perut buncit hitamnya terbelah mengeluarkan darah hitam berbau busuk menyengat. Mardani benar-benar tercekat. Begitu juga dengan yang lainnya. Tak ada yang mampu mencegah tangan Munaji ketika merobek-robek perutnya sendiri dan mengeluarkan isinya. Sampai akhirnya raungan keras menyayat dengan bola mata melotot menjadi pemandangan terakhir Mardani sebelum tubuh kurus Munaji roboh dengan kondisi sama persis dengan istrinya. Sesaat suasana menjadi hening. Tak ada lagi sosok pocong, jurik maupun sosok Sencokolo. Hanya suara isakan Mardani yang bersimbol tertunduk, seakan tak percaya setelah menyaksikan kejadian mengerikan yang mengakibatkan bapak ibunya terkapar tak bernyawa dengan kondisi yang sama. Sedangkan kerabat dan tetangga yang ikut menyaksikan masih begitu shock. Mereka masih terdiam membisu dengan perasaan trauma dan ketakutan yang mendalam. Sampai malam yang terus merangkak bersama kegelapan masih menyelimuti, suasana di rumah Mardani semakin ramai. Bukan hanya rasa ngeri dan takut saat membantu mengurus mayat Munaji dan istrinya, para tetangga dan keluarga yang baru datang juga begitu miris dengan kondisi Tini istri Mardani yang tiba-tiba saja bangun dari pingsannya dalam keadaan kewarasan atau jiwanya terganggu. Tak jauh beda dengan Mardani sendiri yang begitu shock. Ia nampak seperti orang linglung, terduduk diam dan sesekali menangis. Baca karya, apa sebenarnya yang terjadi? Tanya seorang kerabat Munaji pada lelaki tua yang meringis memegangi tangannya. Sencokolo iblis dari Kawi, saut lelaki tua yang dipanggil Mbah Zakaria dengan gemetar. Wajahnya pucat pasi. Ia terus memandangi tangan kanannya yang hitam melepuh. Sencokolo, ujar kerabat Munaji terkejut mendengar nama Sencokolo yang disebut Mbah Zakaria. Seakan ia tahu akan keganasan salah satu pilar Gunung Kawi. Setelah mendekati waktu subuh, puluhan masyarakat mengurus jenazah Munaji beserta istrinya. Sementara Mardani dan Tirian terlihat seperti orang tak waras, terpaksa oleh kerabat mereka diikat dalam kamar. Mbah Zakaria sendiri hanya pasrah dalam ketakutan. Melihat tangannya yang melepuh semakin parah, bahkan ia rela dan berniat untuk memotong tangan kanannya. Karena ia tahu jika luka itu akan terus menjalar ke seluruh tubuh dan tak bisa disembuhkan. Sementara itu di tempat lain,
Tak jauh beda dengan suasana di tempat Mardani. Kesedihan juga menyelimuti sebuah tempat di mana sesosok mayat terbujur dengan balutan kain kafan putih. Tak hanya pelayat yang hadir seperti pada umumnya, hanya beberapa perempuan dan laki-laki terlihat yang tengah memasukkan sesosok mayat perempuan ke dalam peti terbuat dari kayu pilihan. Isak tangis dari dua sosok perempuan mewarnai proses memasukkan peti ke dalam lubang kubur, mengantarkan raga Mbah Sinom beristirahat selamanya. Beristirahatlah dengan tenang, Mbah Simon. Kini Mbah bisa bertemu dengan Eyang Rengko. Terima kasih telah berkorban untukku. Umam Wuri lirih di hadapan kuburan Mbah Sinom yang terletak persis di samping kuburan lebih tinggi milik Mbah Rengko. Sesuai perintah Kanjeng Ratu, junjungan waris keluarga Rengko, cahaya panas matahari mulai terasa menyengat tatkala Wuri dan Mayang serta beberapa orang yang ikut membantu pemakaman Mbah Sinom meninggalkan tanah kubur pribadi milik keluarga Mbah Rengko. Malam nanti kita bawa ibumu ke puncak Suroloyo. Siapkan semua bekal Nduk. Ucap Mayang pada Wuri seraya melangkah menuju rumah tua warisan yang ditempati Mayang. Baik, Mbah. Saut Wuri singkat. Sesampainya Wuri di dalam, ia langsung menuju ke satu kamar di mana tubuh lemah Laswati terbaring. Ditatapnya dalam wajah pucat ibunya. Ada rasa sesak dan nyeri merambah saat mengingat semua pengorbanan ibunya yang sudah 2 kali ini sekarat karena membelanya. Wuri menarik nafas dalam-dalam, pikirannya menerawang jauh, mengingat kembali kejadian mengerikan yang terjadi waktu lalu, sampai banyak kejadian yang merenggut nyawa. Meski kini ia bisa bernafas lega setelah terbebas dari perwadalan dirinya, namun ia merasa ini belum berakhir. Toro, umannya tiba-tiba ingatannya memaksa membayangkan sosok suaminya yang entah bagaimana keadaannya. Terakhir ia melihat sosoknya tengah duduk bersemedi di dalam kolam kecil di Kedaton Nyai Wuning. Hingga setelah Wuri selamat dan keluar, ia belum mendengar kabarnya. Namun Wuri sedikit mengerti tentang bagaimana nasib Toro setelah gagal menjalani ritual penerus Rogoh Nyowo. Ada raut kesedihan saat Wuri perlahan mengusap perutnya yang telah berisi janin Suntoro. Meskipun awalnya Wuri tak menghendaki, tapi kini ia bertekad untuk merawat dan membesarkannya sendiri kelak sang getih pangarep. Sementara itu di sebuah rumah jogul lawas dengan dinding depan dipenuhi lukisan-lukisan tangan gerakan para penari. Tampak satu sosok perempuan jangkung sibuk sendiri. Terlihat ia sedang mempersiapkan sesuatu di samping satu sosok laki-laki muda bertelanjang dada. Tubuh sang laki-laki muda begitu pucat seperti kapas. Dadanya naik turun menandakan jika masih ada nafas dalam dirinya meskipun matanya tertutup rapat. sabar dong, Ger. Jamasan wengi iki bakal njujukno sira marang pangayoman abadi jantrek adi Nyi Ratu Jebar. Ucap sosok bergaun biru Nyai Dewi Tanjung pada tubuh lemah Suntoro. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung Rogoh Nyowo. Salam Jimatres, salam misteri. Au. Wah, kok emak tuh. Jadi sama niki iso nyenengnya aku kok. Sama dia ngerti tuh, Dek. Usaha ya usaha. Aku kan
Alah, ya berusaha iki sing supaya rusak ngono lho. Piye to susah ayo. Nunda gede, tahan lama, suwe durasi nih. Ya Allah. Kenapa toh? Kesini aku tonggo ya. Oles lagi nih. OKD, cairan oles pria dewasa untuk meningkatkan gairah seksualitas, durasi lebih lama, dan menambah ukuran kejantanan pria. OKD dengan komposisi unggulan, ekstrak Botia Superba untuk meningkatkan libido, dan ekstrak daun aloe vera. Aromanya wangi, tidak lengket, bermanfaat sebagai antiseptik, membuka pori-pori, melancarkan sirkulasi darah, dan memberikan efek sensasional, tidak menimbulkan kebas atau mati rasa. Mau jadi pria selalu oke di atas ranjang? Pakai OKD. Loyo kurang keras, kurang durasi lama, atau ukuran kurang panjang, biar tetap oke? Pakai OKD. Cara pakai, dioleskan tipis merata, tunggu 10 hingga 15 menit. Bila sampai bersih, pertandingan segera dimulai. Ngono lho Pak. Mularem tenan. Keri ya Allah. OKD mengatur durasi hingga 5 ronde. Dapatkan OKD di Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, atau agen-agen kami di rumah Ibu Hartini, Dusun Betet, Munut Dander, di rumah Mbak Jumeneng, Desa Gondang, Kecamatan Gondang. Woro-woro. Woro-woro ingkang minantang gas, stroke, asam urat, asam lambung, kolesterol, darah tinggi, ambeien, diabetes, kencing manis, kanker, tumor, getah bening, gatal-gatal, lan liyo-liyane. Monggo, sak mangke sampun dipun bikak terapi kesehatan herbal wonten Radio Istana FM. Saben dinten Sabtu lan Minggu jam 09.00 enjang ngantos sekawan sonten. Ugi kasediani ramuan herbal ingkang saged nyarasaken maneka warna penyakit. Sumangga rawuh mawon dhateng Radio Istana FM Bojonegoro, Jalan Mungin City 126 Kitha Bojonegoro. Terapi kesehatan herbal sesarengan kalian Gus Pri. Dapatkan ramuan herbal Istana di Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Alhamdulillah ya, omahe dhewe wis dadi kare ngenggone iki. Yo Pak nih, tapi isine omah yo dipikir lho Pak, kaya spring bed, meja, kursi, lemari, rak piring lan liyane. Wah, saiki spring bed larang-larang lho Bu. Alah Pak Neki, wingi lho Bu RT tuku spring bed nek toko Berkah SR, murah-murah lan ono cuci gudang lho Pak Nek. Ya, memang benar. Toko Berkah SR Cuci Gudang setiap pembelian spring bed merek American, Marco Polo, LG, Corner. Segera Anda yang membutuhkan furniture dengan harga termurah di Bojonegoro, datang saja ke Toko Berkah SR, Jalan KHR Muhammad Rosid, depan Pasar Numpak Dalem, Dander, Bojonegoro. Saat ini diobral dengan harga paling murah untuk kasur, lemari, dan kursi jati. Diobral harga murah cuci gudang. Loh, Bu Rita kok sudah jualan lagi, Bu? Apa sudah sembuh penyakit kankernya? Sudah sembuh kok, Mbak. Wah, kok bisa, Bu? Emang berobat di mana? Nggak berobat di mana-mana kok, Mbak. Saya cuma minum Power Zip. Power Zip? Wah, manjur bener ya, Bu. Kalau untuk asam urat bisa nggak ya? Bisa banget, Mbak. Semua penyakit bisa diatasi dengan minum Power Zip. Telah hadir Power Zip. Sebagai pelopor jamu herbal dalam kemasan botol isi 30 kaplet harga Rp160.000 dengan komposisi ekstrak jamur dewa, akar maka, dan mengkudu, mempersembahkan khasiat dan manfaat luar biasa untuk kesehatan dan pengobatan Anda. Di antaranya menurunkan dan menstabilkan kolesterol dan tekanan darah tinggi, meningkatkan daya tahan tubuh, membantu mengurangi resiko dan menghambat pertumbuhan sel kanker seperti
sakit prostat, serviks, payudara. Power Z dapat juga membantu penyembuhan tumor, kista, dan miom, menstabilkan kadar gula darah, membantu pemulihan pasca operasi, serta mengurangi efek kemoterapi dan radiasi. Power Z sudah mengantongi izin BPOM bersertifikat halal dari MUI, SNI, serta mendapatkan sertifikat ISO aman dikonsumsi untuk semua usia. Diproduksi oleh PT Agarikus Sido Makmur Malang, Indonesia. Power Z, pelopor dahsyatnya jamu herbal Indonesia. Dapatkan Power Seed di Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, atau agen-agen kami di rumah Ibu Hartini, Dusun Betep, Ngunut Ndander. The best music and information. Identify Istana FM. Kembali tim Jimat bersama Anda. Jimat sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Jimaters dimanapun Anda berada, untuk cerita misteri Rogoh Nyowo Anda bisa saksikan atau bisa dengarkan di channel YouTube kita, di channel Radio Istana FM Bojonegoro selengkapnya. Dan ini sudah memasuki seri yang ke-16. Dan bagi jimaters yang punya cerita-cerita misteri, kirimkan saja ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Atau Anda juga para jimaters yang ingin punya t-shirt eksklusif jimat ya, yang saat ini sudah ready, sudah tersedia. Atau mungkin pengen baju jimat, gelang aktivasi Raja Sulaiman, bulu perindu, Anda bisa langsung datang ke studio Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Kembali saya bersama Master Soleh, sesi penerawan saya buka kembali sebelum kita giveaway bagi para jimaters yang malam hari ini. Nanti yang ingin menjawab jangan lupa untuk mulai sekarang like ya, mulai sekarang untuk like, silakan di like dulu para jimaters semua ya yang lagi menyaksikan live streaming di channel YouTube ya, silakan untuk di like dulu ya, jempolnya silakan. Nanti kita akan bagikan satu kaos aktivasi yang saat ini sudah tersedia, kemudian juga nanti ada gelang aktivasi untuk Anda, ada 2 benda bertuah yang kita bagikan. Jimaters yang belum like silahkan untuk like sekarang, nanti kita yang akan pilih adalah yang sudah like gitu ya. 0811308195 bagi para jimaters di seluruh Nusantara yang ingin bergabung bersama kita. Silahkan, yang tentunya malam hari ini bersama Master Soleh. Selamat malam, halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Agak keras sedikit suaranya Bapak. Ya, mungkin Katuman Sumerjo Kanor. Iya, silahkan langsung kepada Master Soleh. Mungkin, monggo. Ya, ini mau tanya. Kalau malam anak saya sering nangis tiba-tiba. Ya, secara tiba-tiba terus susah diamnya gitu. Dan mau tanya lagi, apakah ada di beberapa teman ada tuyul yang dilarang? Untuk anaknya itu usianya berapa, Pak? 1 tahun. 1 tahun. Ya. Sekarang di dekatnya Bapak? Iya, dekat. Ya. Di dekatnya tidur apa masih terjaga? Ah, itu sudah tidur. Sudah tidur ya? Ya. Untuk yang pertanyaan kedua itu masalah tuyul tadi ya? Iya, iya. Ya, jadi 2 pertanyaan ya? Iya, 2 pertanyaan.
Ya, baik, Iwan. Oke, jangan ditutup teleponnya, Bapak Mukit ya. Lebih baik berdiam diri membantu kelancaran Master Soleh untuk menerawang. Silakan Master, mulai diterawang. Ya, Bapak. Ya. Coba tangan kiri Bapak itu letakkan di bagian kepala anaknya, Bapak. Sudah? Setelah itu baca basmalah 11 kali. Saya bantu dari sini. Ya, sudah. Ya, itu memang benar. Kalau orang Jawa namanya adalah sawan. Jadi putranya itu pernah lewat tempat yang memang mengandung energi negatif. Jadi itu masih nempel di tubuh anaknya Bapak atau putranya tadi. Dan insya Allah untuk energi negatifnya sudah kami bersihkan, Bapak. Mudah-mudahan tidak rewel dan juga tidak sakit. Untuk yang pertanyaan kedua adalah masalah tuyul. Itu memang benar ada tuyul, tapi bukan dari situ, dari selatan sangat jauh. Ya, miliknya orang ya selatan sangat jauh sekali, tapi berkeliaran di situ. Apakah sering masuk ke rumah? Seringnya, tapi memilih-milih, Bapak. Jadi pernah masuk, tapi tidak sesering mungkin. Jadi itu memang benar. Masuknya di rumah saya atau di mana sih? Bukan di rumah Bapak. Begitu ya, Pak? Iya. Oke, terima kasih Bapak ya Mukit yang ada di Patoman sudah bersama tim Jimat. Masih ada waktu, silakan yang ingin telepon langsung di nomor 081 130 81095. Dan ini Master Soleh akan membagikan dua benda bertuah bagi para jimater-jimaters yang malam hari ini sudah bersama kita. Dan tentunya juga ini yang pertama nanti ada kaos jimat, kemudian juga ada gelang aktivasi yang sudah disediakan oleh Master Soleh. Dua pertanyaan dan tentunya yang yang ingin menjawab kita terima lewat live chatnya di YouTube ya. Jadi Anda bisa masuk YouTube, kemudian live chat, jawab nama, kemudian alamat Anda, kemudian jawaban ya. Jadi harus lengkap nama, alamat, kemudian jawaban. Dan sebelumnya di like dulu ya. Yang belum like silakan untuk mulai sekarang like karena nanti kita akan segera bagikan. Satu penelpon kita terima, selamat malam, halo. Yuk, halo, selamat malam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ini Mas Adi Kampret di Desa Kalijilik, Dusun Bumbu. Kecamatan Sukosewu. Baik, silakan Mas Adi, monggo. Ya, ini kan mau cerita dulu, Mas ya. Ya. Halo ya. Ya, cerita saja. Halo. Ya, langsung cerita saja, langsung. Oh, ya jadi tetangga saya ini kemarin kan diganggu sama makhluk atau apa gitu, pertanyaan saya ya. Nah, di situ kan di bawah pohon bambu
dia itu katanya disenggol pundaknya. Jadi di situ anak kecil itu sampai rumah nggak bisa ngapa-ngapain, bicara pun susah, gerak pun susah. Sebenarnya itu yang mengganggu itu makhluk apa atau bagaimana sih, Mbak? Sampai sekarang bicara juga susah. Alhamdulillah sekarang udah mendingan katanya, kata teman saya. Itu kan ponakan teman saya. Usianya berapa? Usianya masih SD dia sekolah. Masih SD ya? Iya, masih kecil. Dia kan ceritanya nyari sinyal di tempat itu kan, sekolah sekarang pakai HP kan, nyari sinyal di lokasi situ gitu loh. Namanya siapa itu? Namanya siapa? Tiara ya. Dan kebetulan anak itu kembar. Ya, itu saja yang ditanyakan. Ya, satu lagi yang ini beda sama yang itu ya. Jadi jalan dulu yang menuju ke arah sawah, dulunya bekas rel kereta lori dibuat muat kayu atau apa, jurusan TPK Bojonegoro. Nah di situ teman saya waktu mau ambil tembakau kan malam, ambil tembakonya waktu itu malam, dan di situ pas waktu mau belok ke sawah, di situ dia melihat sesosok wanita rambutnya panjang. Itu benar makhluk yang menghuni di situ atau bagaimana itu? Itu tahun berapa, Pak? Itu udah lama ya? Lalu, pas waktu tembakau, musim tembakau. Ya, baik. Oke. Jangan ditutup teleponnya Bapak, lebih baik berdiam diri membantu kelancaran Master Soleh untuk menerawang. Silakan Master, mulai diterawang. Ya, Bapak. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama tentang keponakannya ya. Ya, keponakan. Keponakan tadi itu memang ada sesosok yang memang mau menempel ke keponakannya tadi. Jadi saran saya, usahakan kalau main-main ke tempat-tempat tertentu atau tempat yang dipercaya angker, itu jangan sampai ke situ. Jadi harap diperhatikan. Ini saya tadi sudah proteksi atau pagar sementara. Iya. Untuk yang pertanyaan kedua, itu memang benar penghuni situ memang luar biasa sekali. Itu jalannya sampai ke barat, itu luar biasa, ada beberapa makhluk. Jadi saran saya saat beraktivitas ke situ, apalagi yang sudah ditemui, harap berhati-hati dan jangan. Iya, makasih Mas. Ya. Oke, terima kasih ya sudah bersama kami di malam hari ini. Untuk Jimatres yang lain kita akan segera untuk giveaway. Ini membagikan benda bertuah bagi para Jimatres ya sesaat lagi. Nah, persiapkan untuk para Jimatres yang belum like, silakan untuk mulai sekarang, mulai.
Baik, yang belum like silakan untuk mulai like sekarang karena kita akan segera bagikan yaitu kaos aktivasi eksklusif edisi 2021 ya. Ini baru saja ready. Nah, ini seperti yang sudah dipegang oleh Master Soleh ya. Ini kita tahu. Nah, ini adalah untuk belakang di tadi depan. Ini eksklusif, di samping ini adalah t-shirt yang sudah eksklusif, nanti akan diberi isian atau aktivasi, kemudian juga mendapatkan 3 stiker. Nah, ini berbeda stikernya. Nah, ini adalah nanti akan menjadi milik Anda, eksklusif kita bagikan bagi para jimaters ya, malam hari ini. Kemudian yang ingin mendapatkan t-shirt eksklusif dari tim Jimat, Anda bisa datang ke Radio Istana FM Bojonegoro, atau bisa hubungi Master Soleh, bisa hubungi Ki Senggoro Bumi, atau bisa hubungi Ki Banwasmoro. Anda bisa WA 0852 338 31337. Yang belum like silahkan untuk like sekarang, karena nanti kita yang akan ambil sebagai pemenang adalah yang sudah like ya, yang sudah like yang kita ambil pemenangnya. Baik, Master Soleh, mungkin ada yang ingin disampaikan para jimaters, silahkan. Ya, sebelum saya mengumumkan apa pertanyaannya, jangan lupa sekali lagi, jangan lupa like. Karena apa? Nanti kita yang ambil pemenangnya adalah yang sudah like. Jadi kalau pemenang itu kita lihat belum like, terpaksa kita hanguskan. Jadi kita tunggu like dulu, jawab pertanyaannya. Ya, ada 2. Ada 2 untuk dua pemenang. Yang ini spesial ya. Spesial biar banyak yang beruntung. Jadi ada 2 pemenang. Jadi buruan. Yang satu mendapatkan t-shirt atau kaos jimat seperti ini terbaru eksklusif. Nah, yang kedua mendapatkan gelang aktivasi. Jadi 2 pemenang. Ya. Oke. Sudah siapkah bagi para jimaters yang belum like, silakan untuk like sekarang ya, yang lagi menyaksikan sambil nonton, sambil mendengarkan, Anda like ya. Siapa tahu keberuntungan menjadi milik Anda karena ini eksklusif untuk Anda. Dan bagi Anda yang ingin konsultasi bersama Master Soleh, ini bisa hadir di Radio Istana FM pada hari Rabu dan hari Kamis jam 9 pagi sampai 4 sore. Baik, silakan Master untuk memberikan pertanyaan kepada para jimaters. Jangan lupa like dulu ya, sekarang mulai like dulu. Kemudian nanti jawab dengan format nama, alamat, dan jawaban ya. Nama, alamat, dan jawaban. Jadi nanti untuk pengambilan pemenang kita mudah sekali ya. Jadi nama, alamat, dan jawaban gitu. Baik, silakan Master untuk memberikan pertanyaan. Ya, karena ini hadiahnya adalah eksklusif, pertanyaannya juga agak sulit. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaannya adalah tadi kita ada tamu jimates perempuan yang berbagi pengalaman mistisnya. Siapakah nama jimates perempuan tadi? Sekali lagi, pertanyaannya adalah siapakah nama jimates perempuan yang berbagi pengalaman mistis tadi? Ya, sudah. Siapakah nama jimatres perempuan yang tadi ikut memberikan pengalaman misterinya? Dijawab nama, alamat, jawabannya. Nama, alamat, jawabannya. Harus lengkap ya. Nama, alamat, jawabannya. Sekali lagi, jangan jawabannya saja. Jangan jawabannya saja. Nama, alamat, jawaban. Ya, formatnya didengar. Ini sudah menjawab, namun jawabannya hanya jawabannya saja. Nama, alamat, jawaban. Formatnya adalah nama, ketik nama, kemudian alamat, spasi jawaban Anda. Like sekarang yang belum like ya. Nanti kalau walaupun sudah menang belum like, kita akan hanguskan. Jadi mulai sekarang like dulu ya, like dulu. Dan nanti kita akan bagikan untuk Anda sebagai bentuk apresiasi kita pada jimaters yang lagi menyaksikan live streaming malam hari ini. Jimaters dimanapun Anda berada,
kembali kita di acara Jimat Sajian Malam Jumat. Saya di Banu Asmoro bersama Master Soleh. Ya, bagaimana Master? Ya, sudah kami temukan untuk pemenangnya. Untuk pertanyaannya tadi yaitu siapa jimates perempuan yang tadi bersama kami memberikan pengalaman mistisnya. Jawabannya adalah Mbak Ririn dari Ngawi. Dan untuk pemenangnya yang mendapatkan kaos jimat aktivasi plus sudah beserta stikernya, selamat buat kepada Mas Mif dari Widang Tuban. Sekali lagi, Mas Mif dari Widang Tuban yang mendapatkan kaos jimat aktivasi. Ya. Untuk pemenang, Mbak dia harus membawa identitas ya, secara jelas gitu. Kemudian pemenangnya bisa diambil di jam praktek saya ya. Jam praktek saya yaitu hari Rabu dan Kamis jam 9 pagi sampai 4 sore. Nah, untuk jimates yang beruntung yang kedua adalah mendapatkan gelang aktivasi. Ya, gelang aktivasi sudah kami pilih, yaitu yang bernama Rizky dari Plenggong dari Sambong Cepu Blora dengan jawaban Mbak Ririn. Sekali lagi, pemenang untuk mendapatkan gelang aktivasi yaitu Rizky Plenggong dari Sambong Cepu Blora. Jawabannya Mbak Ririn. Selamat. Baik, 2 jimaters sudah mendapatkan benda bertuah. Ya, baik, selamat untuk Anda. Anda bisa ambil hadiahnya, yaitu pada jam praktek atau hari prakteknya Master Soleh, hari Rabu dan hari Kamis jam 9 sampai 4 sore dengan membawa identitas diri tentunya. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas. Ini Master Soleh, malam Jumat depan kita bersama-sama kembali. Mungkin petuah-petuah atau mungkin yang ingin disampaikan para jimaters malam hari, saya persilakan. Ya, terima kasih buat para jimaters semuanya. Para jimaters, kerja keras dapat membuat kita sukses, berhasil, namun juga membuat kita gagal ataupun kecewa. Tapi yang paling penting adalah tentang bagaimana kita bersyukur atas hasil kerja keras kita. Karena sekecil apapun nikmat yang kita dapat, itu bisa menjadi berlipat saat kita mau bersyukur. Jadi mari kita bersyukur. Saya Master Soleh, salam jimaters, salam satu misteri. Master Soleh. Beliau adalah paranormal, ahli metafisika, dan tentunya buka praktek di studio Radio Istana FM pada hari Rabu dan hari Kamis jam 9 pagi sampai dengan 4 sore. Nah, tadi sudah membagikan 2 benda petuah untuk Anda. Yang pertama adalah t-shirt eksklusif kaos jimat yang sudah ready sekarang, kemudian gelang aktivasi. Nah, bagi para jimaters yang tentunya kepingin mendapatkan t-shirt atau kaos jimat eksklusif ya, yang sudah tersedia saat ini untuk ukuran M, L, XL, dan XXL ya. Ini tersedia ukuran M, L, XL, dan XXL. Nah, ini persediaan terbatas, jadi untuk para jimaters yang berminat ingin mendapatkannya, ini sudah diaktifasi tadi ya, sudah diberi isian. Anda, ini bukan kaos biasa ya, ini bukan kaos biasa. Anda bisa datang ke studio Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, atau bisa pesan antar di nomor telepon 0852 338. Selanto yang ada di Batam, selamat malam, Anda sudah bersama saya. Kemudian juga terima kasih jimaters yang ada di kawasan Balongrejo Sugiwaras Imam. Kemudian juga terima kasih untuk jimaters yang ada di kawasan mana ini Beget ya, M Nahrawi, juga matur suwun sudah bersama saya malam hari ini.
Terima kasih untuk Jimatres Alvin Eka Wahyudi yang ada di mana nih? Gang Sumiran, Banjarjo, Bojonegoro. Salam Jimatres untuk Anda. Kemudian juga terima kasih untuk Jimatres Mas Ican yang ada di Sugiwaras Nunuk, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro. Anam yang ada di Sumedang, terima kasih, salam Jimatres untuk Anda. Firmansyah Bumi Rahayu Mojodri juga terima kasih, salam Jimatres untuk Anda. Kemudian juga terima kasih untuk Jimatres dari Grogol, Jakarta Barat, dia lagi Nokbar, Eksan Hidayat. Kemudian Tresno di Pasar Sumber Harum. Salam Jimatres juga yang ada di kawasan Ngunut, Agus Jar yang dari Ngunut Dander, terima kasih, salam Jimatres untuk Anda. Kemudian juga Mas Ican rantau Malaysia, salam Jimatres untuk Anda, malam hari ini sudah bersama saya. Kemudian Mas Lanto di Batam juga terima kasih, salam Jimatres untuk Anda. Rizky, selamat, Anda sudah mendapatkan t-shirt ya, t-shirt atau tadi ada yang mendapatkan gelang aktivasi dari Plingbong Sambung Blora ya. Kemudian juga terima kasih Kis Jantur Bojonegoro, salam Jimatres juga dari kawasan Ngerandu Imam Moklis. Kemudian Mas Kohar dari Grogol, Jakarta Barat, terima kasih, salam Jimatres. Lendi Sugiwaras Panunggalan, Irfan yang ada di Sidoarjo. Kemudian Jimatres Taufik yang ada di Mori Trucuk. Kemudian salam Jimatres kembali dari Firman Samojodle. Kemudian salam Jimatres dari Hamtop yang ada di Madura, Pamekasan. Terima kasih, malam hari ini Anda sudah bersama saya di acara Jimat Sajian Malam Jumat. Kritik, saran kami tunggu bagi para Jimatres dimanapun Anda berada ya. Dan tentunya juga jangan lewatkan persembahan dari tim Jimat di channel YouTube kita di Radio Istana 95 FM Official. Bisa saksikan setiap hari, subscribe, kemudian like, komen, share, dan aktifkan loncengnya tentunya. Terima kasih, malam hari ini adalah malam Jumat Kliwon. Saya Ki Banu Asmono bersama seluruh kerabat kerja tim Jimat malam hari ini matur suwun. Mohon maaf kalau ada salah kurangnya. Kesempurnaan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.